agar dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu sidang jemaah rahimakumullah, adapun judul ceramah kita pada kesempatan ini adalah bagaimana kita memperbaiki keluarga yang sudah mulai rusak atau sudah rusak. Kata ulama, untuk memperbaiki keluarga yang sudah rusak atau sudah mulai rusak, pertama adalah perbaiki niat dan pondasi agama. Mungkin selama ini kita menikah, kita berkeluarga, ada niat-niat yang tidak ikhlas, ada niat-niat yang buruk, maka mungkin itu salah satunya penyebab hancur dan rusaknya keluarga kita. Dengan memperbaiki niat dan pondasi agama, kalau kita berbicara tentang pondasi agama, yaitu akidah atau tauhid, maka ada ulama mengatakan jaddidu nikahakum bil iman wa jaddidu imanakum bila ilaha illallah. Perbaharuilah nikah kamu dengan iman, dan perbaharuilah iman itu dengan la ilaha illallah. Jadi untuk memperbaharui nikah itu harus dengan iman, Bapak Ibu sedang jemaah rahimakumullah. Sehingga kata ulama, memperbaharui keluarga adalah kembali kepada Allah dengan iman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar bertakwa. Iman adalah merupakan suatu pondasi, ibarat sebuah bangunan. Semakin dalam pondasinya, setinggi apapun bangunan yang kita bangun di atasnya, insya Allah bangunan itu tidak akan mudah roboh. Bapak Ibu sidang jemaah rahimakumullah, berbicara tentang pondasi agama tadi, itu masalah akidah atau masalah tauhid. Dan ini adalah yang paling urgen di dalam kehidupan kita, dan juga merupakan salah satu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ibadah kita itu dengan tauhid. Kata ulama, la yasihul ibadah illa bitauhid. Tidak sah ibadahnya kecuali dia bertauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Karena Bapak Ibu sidang jemaah rahimakumullah, kalau kita sholat, kita berpuasa, kita haji dan umrah, atau ibadah-ibadah lainnya yang kita lakukan, kalau kita tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, maka ibadah itu kemana kita tujukan? Jadi orang-orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka tahu kemana tujuan ibadah yang mereka lakukan. Sebab kalau kita tidak mentauhidkan Allah, ibadah itu bisa menjadi ibadah yang mensyarikatkan Allah Subhanahu wa taala, atau itu berbuat syirik dalam beribadah, atau itu dalam perbuatan kita sehari-hari. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang aku khawatirkan kepada umatku adalah syirkul asghar, yaitu syirik kecil. Qila wa man syirkul asghar ya Rasulullah, apa itu syirik kecil ya Rasulullah? Qala, ya Nabi, ar-riya, dia adalah riya.
Jadi ria itu perusak. Ria itu termasuk syirik kecil. Karena kita melaksanakan ibadah itu bukan untuk Allah, tapi untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, oleh sebab itu yang harus kita perbaiki terlebih dahulu. Akidah kita, keimanan kita, karena itu menjadikan pondasi agama di dalam kehidupan kita. Jadi kalau pondasi itu kuat, akidahnya kuat, maka bangunlah di atasnya. Ibarat suatu bangunan dari bapak dan ibu, kalau kita ingin membangun bangunan yang bertingkat, maka pondasinya tidak mungkin 30 cm. Pasti mungkin 1 meter atau 1,5 meter ke bawah. Dan pondasinya pun ditaruh itu batu-batu yang besar dengan semen yang kuat. Tidak terlalu banyak pasirnya, tapi semennya lebih dibanyakkan daripada pasirnya. Kalau kita ingin lebih kuat, kalau ya biasanya 3 gerobak pasir 1 semen, aku 3 gerobak pasir 1 semen. Ya mana? Kalau membangun tu 3 gerobak tu kasia, cik semennya. Tapi kalau dibuat 2 gerobak kasia, cik semen, supaya lebih kuat. Bapak Ibu sedang jemaah rahimakumullah, semua kerusakan dalam rumah tangga itu sering bermula dari jauhnya hati dari Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu kita harus meningkatkan niat kita dalam berumah tangga. Tukar niat yang selama ini mungkin rusak, ditukar. Niat adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Rasa takut kita kepada Allah. Yang rasa takut inilah bapak dan ibu yang susah. Kita banyak bapak dan ibu sudah melaksanakan sholat. Mungkin kita sudah banyak melaksanakan puasa-puasa sunnah. Mungkin kita juga sudah melaksanakan ibadah haji dan umrah. Tapi rasa takut kepada Allah itu tidak seberapa. Orang yang merasa takut kepada Allah, dia senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala kemanapun ia berada. Di mana ia berada, kemanapun ia pergi. Karena dia tahu, sebagaimana kata Allah di dalam surah Al-Alaq, alam ya'lam bi anna Allah yara. Apakah kalian tidak mengetahui bahwasanya Allah itu senantiasa melihat? Jadi ayat itu kalau diamalkan bapak dan ibu, muncullah rasa takut kita kepada Allah dengan takut yang sempurna. Rasanya takut kita mengambil sesuatu yang bukan milik kita, menyentuh sesuatu yang bukan hak kita, mengucapkan sesuatu ucapan yang tidak pantas untuk diucapkan. Takut rasanya kita selalu tahu kita diawasi oleh Allah. Juga dalam sholat, ketika kita sholat, bagaimana khusyuk supaya kita khusyuk dalam sholat? Kita tahu kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya kata ulama, hakikat orang sholat itu adalah an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau sembah Allah, engkau beribadah kepada Allah ka'annaka tarah, seolah-olah kamu lihat Allah. Fa in lam takun yarahu, kalau kamu tidak bisa lihat Allah, fa innaka yarak, maka Allah yang melihat kamu. Maka ketika kita salat Allahu Akbar, kita tahu kita sedang dilihat oleh Allah. Maka kita pun takut membaca bacaan itu sembarangan. Karena ada orang Allah
Inyo tu berarti tidak sadar inyo sedang diawasi oleh Allah. Dan banyak tahu bahwasanya ia sedang berkomunikasi dengan Allah. Kita sholat itu kan kita berkomunikasi Bapak dan Ibu. Ketika kita baca surah Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah jawab, Hamadani abdi, hambaku telah memuji aku. Ar-Rahmanir Rahim, Athna alaihi abdi, hambaku telah menyanjung aku. Maliki yaumiddin, majjana di abdi, hambaku telah memuliakan aku. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kata Allah, separuh untukmu, separuh untukku. Pintalah apa yang kamu pinta. Pintalah kata Allah. Maka yang kita pinta pertama adalah ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, tunjuki kami Allah kepada jalan yang lurus. Jalannya bagaimana kita inginkan? Sebagaimana jalannya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat ya Allah. Jalannya para rasul, para nabi, para syuhada, dan orang-orang salih. Jalan-jalannya seperti itu ya Allah kami inginkan ya Allah. Ghairil maghdub, bukan jalan yang dimarahi, bukan jalan yang dimurkai. Waladdallin, bukan pula jalan yang dimurkai ya Allah. Bukan pula jalan yang sesat ya Allah. Maka diucapkan oleh makmum dan kita amin. Istajib, perkenankan ya Allah. Jadi kalau dia sadar bahwasanya dia sedang diawasi oleh Allah, pastilah dia ketika sholat itu tidak bermain-main dalam membaca, tidak bagage-gage membaca itu Bapak dan Ibu. Bapak Ibu saudara rahimakumullah, kadang sering kita saksikan awal satu rakaat lainnya sudah 2 rakaat. Lah selesainya salam. Bagaimana cara orang membaca itu kan itu? Cara orang membaca ya. Allah Jadi berarti tidak dihayatinya baca. Indak pun paham awak apa nak baca. Sekurang-kurangnya awak simak bacaan awak tu elok-elok. Rabbana lakal hamd mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma syi'ta min syai'in ba'd. Mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma syi'ta min syai'in ba'd. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Bacaan itu ya ketika kita i'tidal. Bapak Ibu saudara rahimakumullah. Jika kita meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya keluarga itu tadi sudah rusak atau sudah mulai rusak, maka Allah akan berikan solusi kepada kita. Apa kata Allah? Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan solusi, jalan keluar dalam hidupnya. Allah berikan solusi Bapak dan Ibu. Karena kalau keluarga itu sudah mulai rusak atau sudah rusak atau cekcok atau bercakap di rumah, itu rezeki pun akan jauh. Malaikat rahmat pun sudah mulai jauh. Tapi kalau kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah berikan solusi. Dan Allah tingkatkan pula rezeki, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah pun berikan rezeki dari sesuatu yang tidak kita sangka-sangka, sesuatu yang tidak kira-kira. Entah dari mana tipu aja rezeki itu. Keluarga yang ingin kembali harmonis haruslah memperkuat iman dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun cara memperkuat iman dan takwa itu pertama adalah menjaga salat dengan khusyuk. Sebagaimana kita sampaikan tadi. Menjaga salat dengan khusyuk. Sehingga dikatakan oleh para ulama, perbaikilah salatmu, Allah akan memperbaiki kehidupanmu. Jadi ingin kita
kehidupan kita diperbaiki oleh Allah, maka perbaiki sholat. Kenapa? Karena sholat itu bisa merubah sikap manusia kalau sholat itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna awal ma yuhasabu bihi al-'abdu yawmal qiyamah as-shalah. Sesungguhnya yang pertama kali nanti dihisab oleh Allah pada hari kiamat adalah salat. Idza salahat salaha sa'iru amali. Apabila salatnya baik, maka baiklah seluruh amal ibadahnya. Baiklah semua bentuk keadaannya. Wa idza fasadat, apabila rusak, fasadat sa'iru amali, maka rusaklah semua amalnya. Jadi kalau baik salat kita, maka baiklah seluruh tingkah laku kita. Itu kuncinya Bapak Ibu. Maka kita disuruh oleh Allah, salat itu adalah untuk memperbaiki keadaan kita. Wa aslaha balahum, Allah akan perbaiki keadaan kita, urusan dunia kita, akhirat kita, semuanya akan diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu janji Allah dalam Al-Quran. Bapak Ibu sedang jemaah rahimakumullah. Kemudian yang kedua, untuk memperkuat keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah agar keluarga kita tetap harmonis adalah banyak membaca Al-Quran. Terangi rumah itu dengan tilawatil Quran. Terangi. Nabi katakan, nawwiru buyutakum bitilawatil Quran. Sinarilah, terangilah rumah-rumah kalian itu dengan membaca Al-Quran. Wassalah, dan juga melaksanakan salat. Salat di situ adalah salat sunnah, bukan salat wajib kecuali wanita. Bagi laki-laki itu salatnya di masjid, salat sunnatnya di rumah. Maka salat sunnat duha, apakah salat sunnat tahajud dan witir. Kalau kita sinari Bapak dan Ibu, bersinar. Jadi rumah itu akan bersinar. Maka para malaikat melihat rumah-rumah yang baca Quran, itu ketahuan Pak Bu, bersinar rumahnya. Mana rumah-rumah yang ada solat di dalamnya, mana rumah-rumah yang ada baca Quran dalamnya, itu dilihat bersinar, memancar ke langit sana. Kalau dapat mentadabburkannya. Wah, ini Ustaz bawa tadabbur. Beli buku-buku tafsir. Biar dua ayat yang dibaca, diterjemahkan, dilihat tafsirannya, dipahami, direnungkan, kemudian diamalkan. Kurang paham, ragu, tanyakan kepada ahlinya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakanlah kepada ahlinya kalau kamu tidak tahu. Tapi jangan dibuat-buat sendiri pemahamannya. Oh, tak aku kemana? Oh, tak aku kemana? Awak nama menafsirkan sendiri lagi. Tafsir itu lah dibaca, tapi kurang paham. Oh, tak aku tafsiran ini. Malah jadi ditafsiran lo awal ya. Tanyakan Bapak dan Ibu supaya jangan salah penafsiran. Kemudian Bapak Ibu, memperbanyak zikir dan berdoa kepada Allah. Ternyata untuk memperbaiki keluarga saja itu berkaitan dengan ibadah kita. Ustaz, bagaimana dengan orang-orang yang tidak beribadah, yang bukan muslim? Kalau dilihat dari luar kok harmonisnya rumah tangganya. Tapi Nabi sudah katakan, dunia ini adalah sijdu lil mu'minin, penjara bagi orang-orang yang beriman. Wal jannatu lil kafir, surganya bagi orang-orang kafir. Dari orang-orang yang ingkar kepada Allah, kenapa harmonis, lihat rumah tangganya bahagia, kaya dia. Tidak ada sholat, tidak ada baca Quran di rumahnya. Memang dunia ini surga bagi mereka. Beda dengan kita.
yang sudah mengikrarkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka ada ketetapan-ketetapan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Jadi Bapak Ibu sedang jemaah rahimakumullah, jangan kita melihat ke luar yang bukan sama dengan kita. Jika seandainya mereka bahagia tapi tidak sholat, kalau dia muslim, berarti itu bukan nikmat. Boleh saja laknat dan atau itu istidraj. Allah lenakan mereka hidup di dunia ini. Allah pertinggi tempat jatuhnya. Jadi jangan disangka awak naik sholat rajin tapi tak kaku keadaan awak. Tidak seperti itu Pak. Ya. Kemudian yang keempat Bapak Ibu, kita harus menjauhi dosa dan perbuatan maksiat. Terkadang kemarahan istri kepada bapak itu karena disebabkan dosa kita. Kau Pak kau bilang-bilang panjang deh. Mungkin awak. Jadi ketika istri marah-marah kita pulang mungkin istighfar, astagfirullah. Mungkin ini dosa saya, Allah uji saya melalui istri saya. Begitu juga ibu. Ketika Pak berang-berangnya bawa aneh, boleh jadi karena dosa ibu, istighfar. Astagfirullahaladzim, apa dosa yang mau lakukan tadi? Mbak aku apa keberang-berangnya kamu? Katanya dengan lembut, Mbak aku apa berang-berangnya? Atakah tu nanya ibu? Mbak aku apa berang-berangnya? Kami minum apa Pak? Buat teh manis, buat kopi Pak. Ambo gorengan pisang. Bantu tu bu. Mbak Ana Pak aku berang tadi. Ya terserah kau lah. Paling tak itu kecil jawabannya. Tapi kok ketika apa tu berang kecil ibu, udah kok berang-berangnya buruk pulang berang-berang kerja. Alun manga-manga lah berang dia. Oh makin panasnya. Tapi coba Pak Bu dengan lembut. Jadi memang harus sama-sama tahu Pak Bu. Memang harus sama-sama tahu. Jadi ketika berang mungkin dosa saya. Makanya ketika ibu berang mungkin dosa saya kata bapak. Jadi apa pun ngecek tak tu sambil musap punggung mau macik kepala. Dia kok sayang mbak aku berang nah. Ni hibur tak aku. Yang berang-berang pacik tangannya. Mbak makan keluar. Sekali-sekali ayo ke pasti makanlah. Nasi kuah. Pak, jadi harmonis itu nak makan di rumah aja karena nak sekali-kali bawa. Dia pula tua-tua. Kemesraan itu nak masa muda dia Pak Bu. Kau dibawa raut naik lah. Nak buat kejutannya. Kamu naiklah. Kata kau dia orang naik ke situ sebentar. Ayolah. Bawa kau ke pasti Bu. Asal mengadak makan ni, makan nak situ. Sambil hembusan angin tu sepoi-sepoi. Kalau bosan mungkin makan di rumah segala macam, sampai itu ke itu deh. Sampai dia gulai aku segala macam itu dia. Sekali bawa. Jadi nak makan ke pasti itu Bu, kemesraan tu bukan hanya masih muda-muda enggak. Kalau anak apa isa do nyebut dia di rumah tu. Ala banikahi sadoi lapai kaingkin marantau ko awak berdua na tinggal sekali-sekali awak jalan ko seminggu sekali ke pasti dibawa. Ko apa indak tak kana ibu manganan. Dah makan pasti lah. Dengan senyum ibu. Tapi ibu mengajak tu harus ada siap persiapan. Baralah Bu makan di pasien 20 paling banyak. Banyak kan? Banyak kan? 40 ke 32 baru. Sekali-sekalinya. Kok aco-aco tu ya hati ke biang dah tu. Dah masuk dah puru gara-gara. Itu untuk meningkatkan Bu salah satunya. Jadi dalam rumah tangga memang harus seperti itu. Nak muda-muda je dan tua dah kah tu lah. Refreshing kayak gitu jalan-jalan kok kamar.
Jangan awalan tua-tua kok kana juga lah ya. Kan ada takah tu kadang. Babu. Awak lah salah bercucu lo, kadang malu lo lah. Lah jale kecil orang yo apa ko yo bana. Lah tuo mesra juo kecil orang. Yo takah aku rumah tangga nan dapat kalau dapat. Itu kecil orang babu. Aku dapat kan takah aku rumah tangga tu je. Setia sampai mati ko mace. Bapak Ibu saudara rahimakumullah. Kemudian banyak bersyukur dan banyak bersabar. Ada ulama mengatakan, "Man lam yashkur bi na'ma'i wa man lam yarda bi qada'i wa man lam yasbir 'ala bala'i falyakhruj min tahti as-sama'i falyatlub rabban siwaya." Barang siapa yang tidak pandai bersyukur atas nikmatku, tidak sabar atas ujianku, dan tidak ridha dengan ketetapanku, maka silahkan keluar dari kolong langit ini, cari saja Tuhan selain aku. Ini kalau tidak bisa bersyukur, tidak bisa sabar, tidak bisa ridha, keluar saja dari kolong langit ini, cari saja Tuhan selain aku, kata Allah. Kolong langitnya malai Pak Ibu. Tinggal di bulan awal bisa ada bumi konya. Tidak ada tempat lepak bumi ko Bapak Ibu. Sidang jemaah rahimakumullah. Bapak Ibu, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Inna takfuru fa innallaha ghaniyun 'ankum wa la yarda li 'ibadihi al-kufra wa an tashkuru yardahu lakum." Jika kalian ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya Allah tidak butuh sama kalian. Dan Allah tidak ridha dengan hambanya yang kufur. Wa in tashkuru, jikalau kalian bersyukur, yardahu lakum, Allah akan meridhoi kamu. Jadi harus banyak bersyukur, baraja ada syukur, apa yang ada syukur. Bapak Ibu sedang jemaah rahimakumullah, kemudian memperbanyak ilmu agama. Dulu mungkin awak tidak ada duduk di pesantren, tidak ada duduk di majlis-majlis ta'lim. Kini ada kesempatan diberikan oleh Allah. Ada pengajian subuh, kok ada pengajian hadis salat maghrib, kok ada majlis-majlis ta'lim lainnya. Hadiri Bapak Ibu. Itulah kesempatan kita untuk menerima ilmu, untuk menyadarkan kita. Mungkin selama ini kita banyak keliru, banyak teledor. Maka dengan ada mendengarkan nasihat-nasihat, ceramah-ceramah agama, mungkin dengan itu bisa juga memperbaiki keadaan kita sedikit demi sedikit. Jadi kalau kita ingin menambah ilmu pengetahuan kita, Allah akan pahamkan kita dalam masalah urusan agama. Kalau kita ada keinginan yang sebenarnya, karena Nabi mengatakan, "May yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang menginginkan suatu kebaikan, maka Allah pahamkan dia dalam masalah urusan agama. Maka sering-seringlah berdoa, Allahumma faqihni fiddin, ya Allah pakihkan aku, pahamkan aku dalam masalah urusan agama. Itu doa yang diajarkan Nabi kepada para sahabat. Kata Nabi, Allahumma faqihhu fiddin, ya Allah pahamkan. Doa Nabi kepada Ibnu Abbas. Makanya Ibnu Abbas itu jenius loh. Pintar dia. Sejak muda sudah banyak hafal Quran dan hadisnya. Umur 20 tahun dia sudah jadi mufti waktu itu ketika di Makkah. Umur 20 tahun, zaman kini cari anak umur 20 tahun Pak Bu. Malewa-lewa jadi pas satu di Hampo jadi itu dah. Dah jadi mufti itu. 20 tahun Pak Bu. Alhamdulillah jadi mufti Makkah Ibnu Abbas. Orang yang memberikan fatwa-fatwa ketika itu. Jadi Nabi katakan, Allahumma faqihhu fiddin, ya Allah pahamkan dia dalam masalah urusan agama. Wa 'allimhu ta'wil, dan ajarkan dia ta'wil. Doa Nabi kepada Ibnu Abbas. Nabi berdoa Pak Bu. Jadi kita ambil doa itu untuk kita, Allahumma faqih
faqqihni fid din wa 'allimni ta'wil. Ya Allah, pakihkan aku. Awak nak berdoa lah. Jadi Nabi mendoakan kepada Abbas kini, awak nak berdoa untuk awak. Allahumma faqihni fid din wa 'allimni ta'wil. Ya Allah, pakihkan aku. Jadi ketika kita belajar, ketika duduk di majlis-majlis ilmu, salah satu doa kita, Allahumma faqihni fid din wa 'allimni ta'wil. Ketika kita belajar, Bapak Ibu saudara rahimakumullah, kemudian banyak berdoa memohon keteguhan iman. Apa doa keteguhan iman? Diajarkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balik hati, kokohkanlah, tetapkanlah hatiku di atas agamamu ya Allah. Bapak Ibu saudara rahimakumullah, jadi untuk memperbaiki keluarga yang sudah rusak atau mulai rusak, pertama adalah memperkuat keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Cara untuk memperkuat iman dan takwa itu tadi poin-poin yang kita sampaikan. Yang kedua, perbaikilah keluargamu, kehidupan berkeluargamu itu dengan memperbaiki solat dalam keluarga, maka Allah akan memperbaiki kehidupanmu. Ajak keluarga solat. Jangan awak-awak surangnya pergi ke masjid. Berdua, bertiga, sampai anak di rumah. Laki-laki berdua, laki-laki dua contohnya. Awak dia pergi ke masjid tanpa awak mengajak anak awak. Yong, sini. Diajak sampai nyoba rangkit. Yo, jangan iyo deh. Sampai nyoba rangkit tunjuk. Tunggu tadi. Di mana ada pengajian-pengajian, ajak supaya dia tahu. Kemudian cek solatnya, bacaan solatnya dicek. Coba apa dengar dulu bacaan solatnya. Karena anak-anak itu bapak dan ibu sembarangannya baca dulu dah. Baca at-tahiyatul mubarakatuh shalawatut thayyibatu lillah. Nah, doa at-tahiyatul Jadi harus disimak, Bu. Jangan lele jangan dulu. Kalau masih at-tahiyatul itu salah. At-tahiyatul mubarakatuh shalawatut thayyibatu lillah. Jadi kita cek Bapak Ibu bacaan-bacaan salat anak kita, supaya kita tahu sampai di mana sudah anak kita paham dalam masalah solat. Karena solat itu adalah salah satu penjaga kita dan keluarga kita dari keburukan. Itu sudah ayah solat, amak solat, anak di rumah pun juga solat. Apa kata Allah dalam surah Al-Ankabut? Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sungguhnya salat itu dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Rumah tangga yang buruk, rumah tangga yang tidak harmonis, itu karena juga disebabkan fahsya wal munkar. Maka dengan salat yang kita laksanakan, mengingatkan keluarga kita, anak dan istri, maka itu bisa akan memperbaiki keadaan kita. Apa tadi berjamaah ke masjid pas pulang tanya, "Le pernah Pak nanya orang rumah tak belum nanda ke masjid?" Yo tadi contohnya ini ada satu ke masjidnya di rumah tadi. Le ada bertanya enggak salat. Le ada Pak bertanya tak ke orang rumah. Lah salat kok ya. Kok basupi dan namanya kok basayang lah. Sayang lah salat sayang. Ibu, dalam rumah tangga tu kalau dapet yo basayang. Indah harus muda nama sayang ndak lah tua lah sayang. Rasulullah Bu bagaimana dia memanggil istrinya dengan panggilan yang mesra. Bakau kena pernah Pak Bu? Bu, ibu bakau ya Pak di rumah Bu? Ndak. Aceh, amak baja Aceh.
Oh ya mak baja je. Ya baja mau baja. Oh ya baja mak baja je. Ama WE. Nggak usah lah tak kata Pak, udah jarang cak bunyi Pak Pajat. Pajat, kan bunyi kena gak kasar. Pajat, akan itu. Apa pajat nggak kasar? Siapa tadi itu? Pajat, kan buruk bunyi pajat. Sebelum ya pajat. Biarlah didengar anak awak supaya anak awak itu bisa mencontohnya ketika nanti inilah berkeluarga. Atau dia sudah berkeluarga. Ayah sama awak tak tuh. Sayang, lama sayang, lama sambah sayang. Itu ndak aneh tuh, ndak aneh tuh. Jangan gadis-gadis, jangan orang cewek-cewek ya kadang-kadang tak kuat sayang, pas sudah cewek pas sayang, nyala nikah kau. Calik kau dah kokohan, masa kau je. Apa kau je? Saya bu hampir 19 tahun berumah tangga. Coba tanya istri saya, dia pernah mau berkawin ini. Pada datang ke rumah hamba, diam-diam sebut di orang rumah hamba itu matanya. Lain karena ustaz itu berkawin. Jangan kan bakal main bona main dah. Ambo pimbona mau itu kasuan di Jawa. Pulang tidak ada. Mana buat main bona main. Dari mana dari pi? Tidak ada. Nada berkau-kau malu. Jadi kalau kini kau, nah, kalau tak biasa basayang pulang dari kini kau basayang boleh. Iya. Mengapa aja kan besar? Oi, kau ajaran Ustaz dari mama yang jangan. Apa tak kata kau? Sarapan kita sayang bagi kau. Iya bu ya, beko pulang basayang ke apa ya? Apa tak kata lo pulang beko lah apa sarapan sayang? Ada dia pikir ada Ustaz. Dia kan? InsyaAllah bu, biarlah galak-galak dulu boleh sebelum terbiasa. Kalau terbiasa insyaAllah mudah-mudahan. Bapak Ibu sedang jemaah rahimakumullah. Jadi dengan menjaga salat hidup kita akan bahagia. Allah katakan wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal 'aqibah. Perintahkanlah keluarga kamu salat kata Allah. Ini perintah kepada suami Pak. Kepada suami-suami diperintahkan Allah untuk memerintahkan keluarga anak dan istrinya agar mendirikan salat. Wastabir 'alaiha dan bersabarlah atasnya. La nas'aluka rizqan, kami tidak akan memberikan rezeki. La nas'alu, tidak kami tidak engkau meminta rezeki dan kamilah yang akan memberikan rezeki kepada kalian. Bapak Ibu sedang jemaah rahimakumullah, salat itu menjadi sebab datangnya keberkahan rezeki dan keberkahan dalam berumah tangga. Bapak Ibu sedang jemaah rahimakumullah, masih panjang lagi pembahasan ini. Kita cukupkan dulu Bapak dan Ibu. Tengok apa Ibu lah mulai gelisah nampak ya. Jadi kita perluas tanya jawab. Kok ada tanya jawab 5 menit lebih kurang. Suruh jam 6 lewat sabaleh Pak ya. Ya lewat 25 kayak masih ada suruh. Silakan Bapak Ibu kalau ingin bertanya dari apa yang kita sampaikan tadi. InsyaAllah kalau bisa kita jawab Bapak dan Ibu.